Hai Catherine, Halo Kak, kamu hari ini habis kemana? hari ini kebetulan aku habis jalan-jalan sama temen sih Kak, terus langsung ke sini. Ya, Kamu nyaman dan datang ke sini atau perlu mau minum nggak atau apa? enggak Kak, udah tadi juga aku udah habis makan juga. Oke, di sini kita mau langsung mulai aja nggak apa-apa. Kamu udah nyaman nggak? Ada yang perlu mau diatur lampu mungkin atau apa? Ah, udah sih Kak, duduk aku juga udah nyaman, temen juga Oh, udah. oke, kita kan kemarin udah konseli ke satu kan. Nah, di sini yang kedua. Di sini kita lebih ke mengarah membahas pembahasan yang sebelumnya, Hmm, ke inti dari proses konseling kita nanti inilah. Di sini kita mungkin durasinya bisa jadi 40 menit ataupun lebih atau kurang tergantung nanti kita gimana nyamannya, kamunya juga. Mau lebih boleh silakan nggak apa-apa. Di sini asas keterbukaannya kamu boleh ngomong apapun ataupun berpikir apapun bebas aja, anggap aja aku seorang stranger yang nggak ngejudge. Intinya bebas lah. Terus asas kerahasiaan di sini kamu bebas ngomong kok, nggak akan spill sana sini. Intinya oke, aman. aman Kak. It's okay. Rekaman juga aman kok buat pribadi aja buat mengenal kamu lebih dalam lagi. Oke, Oke. Di sini tujuan konselingnya kan sebenarnya untuk kamu. Di sini tuh kita berharapnya kamu bisa mendapat kesadaran diri atau kamu bisa lihat dari posisi lain nih. Misalnya kamu nganggap ternyata oh dari bunda kamu nih dia gini gini gini. Mungkin di sini kita bisa lihat kenapa bunda kamu berperilaku seperti itu, di pikirannya apa, dan mungkin bagaimana kita lihat kalau kamu lihat dari sudut pandang lain gitu. Nah, di sini kita mau lanjut yang kemarin. Ini dari yang aku udah itu ya pikiran kemarin. Kamu mempunyai problem bunda kamu kurang apa ya melakukan perannya di saat kamu masa kecil kan, kayak sosok figur parents kamu nggak ada di saat masa kecil itu, terus kamu merasa kayak ada suatu hal yang salah dengan hal itu kan. iya betul Kak. Dimana aku juga ngerasa yang memang seharusnya sosok ibu ini, tapi aku manggilnya bunda, sosok Hmm. bunda ini ada di masa pertumbuhan aku di waktu kecil, tapi yang sebenarnya terjadi itu enggak beda, dimana bunda malah memilih aku dan memilih cowok lain daripada memilih aku gitu sebagai anaknya. Karena kan mungkin sebagai anak gitu ya Kak, bisa mungkin Kakak juga sebagai anak gitu Hmm. bisa merasakan apa yang seharusnya didapat waktu kecil tapi ini nggak didapat. Dan di situ memang aku benar-benar ngerasa sedih, kecewa, marah juga sebenarnya, dan ngerasa kenapa bundaku seperti itu. Karena anak-anak pada umumnya memang kan seharusnya memang dapat gitu ya Ya. peran ibu mereka di masa mereka bertumbuh gitu. Dan aku ngerasa uh, kecewa sih Kak dengan tindakan bundaku yang seperti itu. Karena jadinya aku di masa kecil itu ngerasa aku sendiri, sedangkan anak-anak lain uh, ada sama ibunya, kemana-mana sama ibunya, dijemput sama ibunya, ya sampai kayak contoh kecil ambil rapot juga sama ibunya, karena aku juga pengen ngerasain gitu ambil rapot sama bunda aku sendiri gitu. Karena pengalaman aku waktu itu, waktu aku masuk TK kan bunda aku udah nggak sama aku sebelum aku masuk TK. Jadi waktu aku masuk TK itu ada pembagian rapor, Hmm. dimana waktu itu aku ditinggal sama oma aku. Jadi bunda aku nggak bisa buat ngambil rapor, tapi di situ aku pengennya sama bunda, tapi di situ dia nggak memberikan aku alasan apapun, dia cuma bilang nggak bisa, dan akhirnya yang ngambil rapor sama aku. Di situ pasti gimana ya Kak, Nah, ya sebagai anak kan ngerasa kayak kok aku doang nih yang nggak diambil rapotnya sama sama bunda aku gitu, yang lainnya sama mamanya sama ibunya, cuman kok aku doang nih sendiri yang sama oma aja sama nenek. Jadi aku ngerasa kenapa ya bunda melakukan um, hal seperti itu ke aku, ke anaknya yang masih kecil. Mungkin fine lah kalau misalnya sudah besar, hmm. kalau sudah besar kan mungkin bisa memahami lah ya Kak. Kalau ini kan masih kecil ya, pasti semuanya itu nggak mudah gitu kan Kak.
Justru pas saat kamu kecil kan, di saat itu kamu misalnya ngerasa hal-hal nggak diperlakukan dengan bunda kamu dengan baik, situ kamu kayak pelampiasan atau hal yang kamu lakuin apa sih saat mendapatkan hal-hal seperti itu? Eh, yang aku lakuin karena itu aku masih kecil, Mm-mm, itu biasanya aku nanya ke emak aku mm, pertama, kenapa bunda selalu nggak bisa untuk ini itu, untuk misalnya nganterin aku ke sekolah, ambil rapor. Terus kedua, karena aku masih kecil, aku antara paham dan nggak paham. Maksudnya kan ngerti masih ngerti. kecil juga ya kak, aku juga nggak terlalu uh, inget banget gitu Iya, apa yang aku lakukan pada saat itu. Tapi yang pasti karena itu aku umurnya juga belum terlalu cukup gitu ya untuk bisa berpikir kritis. Pada saat itu aku cuman mendem perasaan aku, mm, mendem terus aku biasanya langsung ke kamar dan terkadang tuh aku nangis. Cuman yang mengurung di kamar dan nangis ini memang aku lakukan waktu aku SD. Kalau waktu TK itu aku nggak ingat. Jadi mungkin cuman yang kayak oh apa ya? Cuman yang kayak ngerespon kalau misalnya pun nggak bisa oh ya udah. Cuman kayak masih ngerasa kok nggak bisa ya, bertanya aja sih sebenarnya. Terus yang aku lakukan yang tadi itu salah satunya mendem itu karena memang eh, aku itu orangnya nggak bisa untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan, apalagi ke bunda karena kita juga nggak deket, jadi aku sulit untuk mengatakan apa yang aku rasakan, tapi kan seharusnya memang dikatakan ya. iya, Cuma mungkin di situ karena masih kecil juga iya. ya kak, jadi aku kayak nggak tahu, bingung eh, aku mau ngasih taunya itu dari mana, dan aku takutnya juga udah punya pikiran-pikiran negatif kalau misalnya bunda itu nggak bakal nanggepin, karena ya aku berpikir karena dia di awal lebih milih sama cowok tersebut, jadi kalau misalnya aku pengen ke dia takutnya dia tuh tidak menerima aku gitu, padahal aku anaknya sendiri gitu. Ini sebelum semua hal ini yang terjadi, emang masalah penyebabnya sebelum divorce ada? Kamu merasa seperti itu? Atau di saat dia bunda kamu udah divorce kamu mulai mulai merasa aneh? Eh, mulainya itu setelah divorce, kan sebelum Hmm, divorce itu aku masih tinggal sama bunda sama papaku di satu rumah, terus karena divorce jadinya aku ikut bunda, jadinya mulai dari situ baru uh, merasa ada yang beda. ya ngerasa ada yang beda. Padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir ya kak, uh, aku kan jadinya ikut bunda karena Mm-mm. divorce tersebut, Iya. tetapi bunda aku tuh malah ke orang lain gitu, jadi akunya ditinggalin gitu. Itu maksudnya kamu pilih bunda emang bunda ngajak kamu atau kamu pengen ngikut Bunda yang ngajak? ngajak aku, makanya di situ setelah udah tumbuh hampir dewasa ini Hmm, aku jadi mikir waktu itu kan juga bunda yang pengen aku tuh tinggalnya sama dia, mm-mm. tapi kenapa gitu malah bunda yang ninggalin setelahnya gitu kan. Nah, sekian misalnya pas udah divorce itu, bunda kamu yang kamu pikir dapat cowok baru lagi tuh kenalnya rentang pas habis divorce dekat apa jauh? Eh, jauh sih kak. Oh jauh. Iya. Setelah itu pas kamu tahu kehadiran ada cowok itu memperparah nggak atau malah membuat masalah lain kamu berpikir tambah, oh mungkin penyebab awal dia udah mulai lain gara-gara dia dapat perhatian lain akhirnya dia lebih prioritasin hal itu. Kalau untuk itu pasti lebih lebih parah lagi setelah Hmm. kehadiran cowok tersebut, Oh ya. karena sebelumnya kan yang aku udah ceritain juga, sebelumnya itu aku benar-benar nggak tahu ada cowok itu Oh gitu. ya. Tiba-tiba bunda datang terus bawa cowok itu ke aku, dan dia apa ya, mereka berdua tuh bersikap seolah-olah emang udah deket lama, sedangkan aku tuh nggak tahu gitu kak. Jadi aku merasa kok aku nggak tahu, maksudnya kenapa bunda aku tuh nggak coba uh, cerita ke aku gitu loh kak. Lebih dahulu kalau misalnya dia kenal seseorang terus kenalin kamu gitu. Iya. Terus pas di saat itu kamu itu nggak sempat nanya atau kasih tahu ke bunda kamu kalau kamu nggak
Bunda kok kayak kurang perhatian ke aku atau apa gitu, pernah kamu kasih tahu nggak? Enggak, kalau Nggak. misalnya untuk hal gitu aku nggak pernah kasih tahu karena aku merasa takut dan aku emang biasanya mendem perasaan aku apa yang aku rasain gitu, jadi aku nggak pernah kasih tahu ke bunda. Dan memang aku sama bunda emang gak sedekat itu, jadi aku merasa kayaknya nggak usah dikasih tahu gitu. Kamu pernah itu nggak, kayak bunda kamu ngenotis kamu sedih atau dan semacamnya, terus kayak nanya kamu gitu kayak kamu kenapa gitu? Ini eh, waktu di masa lalu atau masa sekarang? Masa lalu yang pas kamu Kalau kecil. kalau misalnya lalu itu jarang, bahkan hampir gak pernah sama sekali dia nanyain apa yang aku rasain atau kayak apa yang aku lakuin nantinya gitu, dia nggak pernah nanya ke aku. Terus hal yang momen atau hal yang bikin kamu senang dari bunda apa, walaupun Kalau pas di saat itu? sebenarnya yang aku senangin dari dia itu dia sebenarnya um, care sih kak, care ke anaknya, cuman mungkin dia jarang memperlihatkan hal itu, apalagi karena ditambah nggak satu rumah, jadinya dia jarang banget untuk menunjukkan hal itu ke aku. Pas kamu sudah berproses nih itu kan masa waktunya SD ya, Iya. terus SMP di situ kamu masih itu nggak, masih mengalami hal yang sama dan mendapatkan pemikiran baru apa gitu atau apa? Jujur aku bahkan sampai sekarang sih kak, Hmm. masih ngerasa hal yang sama, masih merasakan pemikiran yang sama, belum ada kayak oh gimana ya, belum ada pemikiran baru yang positif gitu terhadap bunda aku, terhadap sikap perlakuan dia terhadap aku Kayak gitu. misalnya nih kamu SMP atau SMA atau sekarang lah kamu berpikir kayak oh bundaku kayaknya gini dulu karena mungkin hal ini deh, kayak ada hal relate yang kamu membuat pikiran kamu mungkin oh bundaku ternyata gini, dia nggak seburuk itu, ada nggak? Kalau Atau untuk gini deh, kamu coba impress kayak ternyata oh ya udah dia emang kayak jadi parents mungkin di saat aku masih baru dan masih mungkin belum bisa impress jadi seharus parents yang seharusnya, dia masih belajar juga dan udah hebat bisa jadi parents, tapi mungkin di saat itu dia emang masih mempunyai kekurangan di hal itu. Kamu pernah berpikiran gitu nggak, jadi kayak kamu impress aja ya udah mungkin parentsku gitu. untuk hal itu, kalau dulu belum, kalau sekarang karena aku udah mulai dewasa juga kak, aku tuh sempat mikir mungkin bunda melakukan hal tersebut, nah eh, karena memang kita manusia gitu ya, dia juga pengen dicintai, disayangi sama orang jenis. Jadinya aku berpikir positifnya adalah mungkin bunda ingin seperti itu, makanya eh, memilih untuk menikah lagi dengan cowok tersebut. Hanya saja setelah menikah, mereka menikah, dia itu gak tinggal bareng gitu sama aku, makanya kadang tuh pemikiran positif aku yang tadi itu suka hancur gitu Oh ya, dengan pikiran-pikiran negatif yang lebih banyak. kayak kenapa dia nggak sama kamu gitu. Iya, maksudnya udah habis nikah kenapa nggak tinggal sama aku gitu kan bisa. Dan aku juga ngerasa malah gimana ya, jadi aku mikir tuh bunda aku jadi kayak kecintaan banget gitu sama cowok tersebut, makanya aku kayak kok gitu sih, kenapa gitu. Mereka pindah ke rumah bareng itu pas kamu SMA atau apa? Ya itu waktu SD mereka nikahnya di Langsung kelas akhir langsung kelas enam. serumah. Enggak, maksudnya kan waktu SD itu sekitar kelas 4 itu mereka datang kan, Mm. terus aku jadi kayak kok tiba-tiba ini siapa gitu, terus sekitar kelas 6 baru mereka nikah gitu. Di situ sampai sekarang masih kamu nggak serumah? Enggak, Pernah nanya ke oma kamu nggak? Kayak mencari informasi kayak kenapa gitu? enggak, kalau untuk tinggal barengnya sih aku nggak pernah nanya. Hmm. Aku tuh tanyanya mengenai
kenapa bunda itu lebih milih untuk eh ya untuk nikah lagi gitu. Oh ya. Emang pas setelah divorce, bunda kamu merasa kayak tertekan gitu atau apa? Kalau untuk tertekan sih kayaknya Atau dia kayak impress aja gitu, kalau jalanin ya udah story ya udah. dia sih nggak tertekan ya kalau yang aku tahu. Maksudnya emang dia pengen ngalitin hidup tapi dengan punya suami lagi gitu. Oh, Sebenarnya gimana ya, salah sih bunda ya kak ya, cuma maksudnya di sini tuh lu punya anak gitu, heeh. bunda tuh punya anak aku. Baru dia ngajak kamu kan. Iya, kenapa bunda malah ninggalin gitu Heeh, di saat bunda udah punya kebahagiaan baru lah istilahnya kan, suami gitu heeh. kan gitu. Terus komunikasi kalian atau hubungan kalian karena beda rumah biasa gimana kalian komunikasi? Kalau untuk komunikasi kita jarang banget Heeh. komunikasi kak, Mostly. bahkan chatan aja tuh jarang. Oh, Sekarang itu emang komunikasinya mulai meningkat karena memang ada adik-adik aku yang kecil baru sekitar 2 tahun, jadi tinggalnya sama aku sama oma, jadinya makanya komunikasinya itu meningkat gara-gara ya itu saya nanyain adik aku lewat aku gitu. Cuman kalau sebelum-sebelumnya itu kan udah pisah rumah ya, itu iya. sama sekali komunikasinya kurang banget, bahkan bisa dihitung kali sebulan sekali tuh berapa kali komunikasi, ketemu juga bisa dihitung berapa bulan sekali gitu. Nah, dengan masalah yang tadi, kamu ada lihat nggak masalah pas kamu kecil itu ada mempengaruhi kamu pas dewasa nggak? Hal apa gitu karena kurang dari hal tersebut mempengaruhi ke hal kamu pas dewasa? Kayak spesifiknya ke arah mana? Kalau mempengaruhi pasti mempengaruhi ya kak, sampai sekarang walaupun aku udah beranjak dewasa juga, Iya, pas. memang pasti berpengaruh karena seorang anak kecil yang memang seharusnya ada sosok peran ibu mereka, tapi sosok anak kecil ini tuh tidak menerimanya, pasti apa ya, ngerasa mungkin kalau misalnya diinget-inget dulu mungkin nggak tahu ya apa yang sebenarnya yang dirasain. Cuman kalau sekarang itu kita bisa ngerasain ya dengan uh, melihat lingkungan kita, kayak contohnya dengan teman-teman aku yang aku lihat tuh deket banget sama ibunya gitu, Aku kayak ngerti hal itu. ya kayak uh, apa-apa kayak ngomongin ngomongin ibunya gitu kan, Hmm. sedangkan kayak aku juga pengen gitu ngerasain hal itu gitu kan. Dan bunda itu nggak bisa ngasih aku di saat aku kecil maupun di saat aku sekarang udah mulai beranjak dewasa, makanya uh, untuk mengaruh itu sebenarnya ngaruh banget. Aku like I miss her so much gitu, aku pengen bunda itu ada di perjalanan aku sekarang gitu. Sampai sekarang. Maksudnya aku pengen dia ada di perjalanan aku sekarang, Oh, ya. karena kan waktu kecil nggak ada kan, dia udah apa namanya udah ninggalin aku gitu, jadi kayak aku juga berharap banget gitu bunda bisa um, tinggal bareng aku, kayak itu salah satu harapan kecil aku mungkin yang I don't know bakal kekabul atau enggak gitu. Tapi beneran loh, kamu udah kecil udah bisa mempunyai persepsi seperti itu udah hebat, bukan karena teks konsili tapi emang beneran kamu udah bisa punya kesadaran seperti itu dan sampai sekarang kamu masih bisa impress dan berharap, itu sudah hal yang bagus banget. Maksudnya beberapa orang menyerah atau malah lari ke jalur yang lain Hmm. dalam mencari hal pelampiasan itu, tapi kamu masih tetap dalam konteks yang bagus dan masih berharap dan masih bisa jalin komunikasi lagi. Kan biasa orang kalau udah kecil gitu pasti besar dia benci, Iya, emang ada, tapi kamu masih bisa kontrol hal itu. Masa kamu masih lihat dia maksudnya masih berharap gitu sama dia gitu baik. It's okay. iya, kalau untuk benci sih Pasti uh, ada lah, pasti pasti ada. ya ada kak, Heeh. cuman aku orangnya bukan yang
cari masalah, aku juga Mm-mm. malas untuk debat segala macam. Iya. Jadi kalau untuk ngelakuin hal kayak gitu tuh aku big no banget. Mm-mm. Jadi maksudnya better aku memikirkan hal yang mungkin nantinya bakal bisa terwujud, cuman ya kita nggak tahu ya kak gimana gitu. Kamu itu nggak ada cara coping stres di saat mungkin itu hal itu udah ngengaruhin kamu banget? Biasanya kalau udah ngaruhin banget, aku aku eh, nangis sih, aku Oh, nangis. nangis. Apa ya, aku bener-bener nangis, nangis nangisnya aku keluarin kesedihan aku dengan nangis. Terus abis itu aku tidur, Tidur. karena kalau misalnya aku nggak pernah ngelakuin hal lain yang aneh-aneh gitu ya, Mm-mm. negatif. Jadi aku paling ngelakuin itu sih kak, nangis habis itu aku tidur, dan setelah tidur bangunnya aku udah lupa. Oh, kan kamu gitu udah kayak mikir dari tadi kan, terus pernah bikin nggak kayak di saat dewasa sekarang kamu udah kayak merasa di umur-umur sekarang remaja mungkin merasa lebih pengen mengenai explore banyak hal kan, Hmm. kamu pernah nggak kayak malah nyari pelampiasannya karena kamu nggak dapat dari bunda kamu akhirnya pengen nyari dari sumber kebahagiaan lain gitu? Kalau Kalau untuk kurang jelas kamu tanya lagi. kalau untuk sumber kebahagiaan lain sih, karena ini bunda ya kak, Mm-mm. jadinya aku nggak bisa untuk mencari kebahagiaan yang aku mau dari bunda dari orang lain. Jadi aku juga nggak mengharapkan dari orang lain, karena aku pure aku maunya dari bunda gitu. Dan kalau untuk sumber kebahagiaan aku lain itu bisa aku dapatkan dari om aku sebenarnya, karena aku tinggal sama beliau, dan memang beliau sangat sangat sayang banget sama aku, perhatiannya juga sangat besar ke aku. Dan sebenarnya kalau dibilang gitu ya, bisa menjadi bunda kedua aku, cuman aku nggak pernah mikir atau menganggap seperti itu, karena ya udah om aku tetap om aku, dan aku pengennya bunda ya bunda, aku nggak mau uh, digantikan gitu loh sama orang lain. Kamu pernah cerita nggak ke oma kamu tentang hal ini? Enggak, aku nggak pernah cerita ke om aku. Atau lihat kamu sedih terus nanya, kamu kenapa akhirnya kamu terbuka gitu kan? Kalau ke oma, kalau kalau oma emang sering nanyain aku, Mm-mm. bahkan kayak hal-hal kecil dia nanyain aku. Dan kalau yang misalnya sedih gitu dia juga nanya. Jadi memang aku kan karena tinggal sama oma dari kecil, jadi bisa dibilang lebih dekat juga sama oma daripada sama bunda, dan oma juga melakukan hal-hal terbaik gitu buat aku. Kamu tahu kan kalau yang durhaka itu bukan cuma anak doang yang bisa kan, orang tua juga bisa durhaka. Ya, Jadi maksudnya yang aku dengar kamu ngomong kayaknya kamu bisa tahan selama itu masih, aku sih sulit banget sumpah. Kalau kayak mau masih kamu misalnya kayak kamu, paling kalau misalnya di sudut pandang aku ya, kalau aku ke kamu paling aku kayak malas lagi, malah kayak menjauh sama misalnya bunda gitu. Tapi kamu masih berharap, itu hal yang bagus menurutku. Kayak misalnya nih, sebagai kamu lihat sudut pandang lain aja ya. Misalnya aku nih, tadi kan aku bertingkah anggaplah sebagai bunda kamu. Di sini aku misalnya gini nih, dari awal tuh aku nganggapnya misalnya nih bunda aku tuh fine-fine aja. Kayak impress lah, kadang baik, kadang buruk. Nah, tapi di posisi itu kayak kamu jengkel, kamu kayak ke orang lain kayak orang lain enak banget gitu sama bundanya gini-gini, tapi malah kayak ngerasa ya udah deh, yang penting apa ya, aku denial sama diri sendiri misalnya kayak aku akhirnya pergi main-main gak jelas, main ke sana, main layangan, pulang nggak pulang. Jadi kayaknya tapi pas di rumah kayak aku lebih suka sendiri gitu karena emang gak ada tempat buat cerita. Tapi lama kelamaan semakin aku dewasa, misalnya aku nih sebagai cowok misalnya, terus aku mikir aku lebih ke misalnya ayah, aku lihat kayak kok ayahku dulu suka kasar ya gini-gini lain-lain.
kok lebih pilih pentingin temannya daripada keluarganya gitu, kayak lebih suka main sana sini. Terus aku mikir ya kayak, wah sebenarnya kayak ayah aku udah bisa jadi orang tua sampai sekarang, hal yang baik. Padahal dulu aku benci banget, kayak benci banget soalnya hal yang buruk parents bisa lakukan dia udah lakuin. Tapi di satu sisi kadang ngerasa kayak, wah dia juga orang tua aku, meskipun seburuknya orang tua aku, even mungkin dia sudah sangat buruk dalam sisi agama pun, kayak ya udah maksudnya embrace aja, kayak kita juga hidup nggak lama gitu. Kayak kalau sisi buruknya ada misalnya, janganlah mendekati hal itu. Misalnya kamu pengen punya anak terus kamu tahu dia parentingnya gak bagus, kayak ya udah aku bikin batasan, kamu nggak akan ketemu anak itu atau hal yang bisa mempengaruhi kognitif dia dan hal lainnya. Kayak embrace aja, oh ya udah gini ya ternyata jadi ayah, ya susah juga. Kita sebagai anak cuma bisa kayak kadang ngeluh kenapa duit kurang, kenapa kadang kayak ayah kok gini kasar. Tapi lama-lama kayak, oh ya udah ternyata seburuknya pun dia ada beberapa hal yang masih dia jadikan kewajibannya sebagai orang tua misalnya gitu, dari hal finansial atau apa gitu. Terus dalam aku ngomong tadi, kamu pernah kepikiran nggak kayak misalnya bunda kamu atau misalnya oma kamu dari hal itu kamu pernah ngerasa relate nggak, bilang kayak, oh ternyata jadi bunda susah juga ya gitu. Kalau mengenai hal itu, pasti ada ya. Jujur karena divorce itu kan memang awalnya bunda jadi mencari nafkah sendiri buat Mm-mm. aku walaupun aku tinggal sama oma gitu kan. Ya. Terus sewaktu apa ya, sewaktu kecil mungkin aku nggak mikir mengenai hal-hal baik yang Iya. sebenarnya bunda lakukan ke aku gitu. Kalau untuk sekarang aku merasa mungkin emang apa ya, eh, bunda melakukan hal kayak bunda melakukan hal seperti itu memang ada alasannya tertentu, dan dia juga masih mencoba untuk nafkahin aku. Karena jujur uh, papa aku juga udah, maksudnya udah nggak apa ya, nggak menjalankan tanggung jawabnya sebagai papa. Makanya aku bergantung banget sama bunda, dan aku kayak ngerasa kalau sekarang dipikir-pikir lagi gitu ya, uh, sebenarnya bunda juga apa ya, perempuan yang kuat gitu. Dari dia apa namanya berpisah terus sendiri, terus harus ngurusin aku, terus apa namanya dia nikah lagi gitu. Cuman menurut aku mungkin dia tahu gitu, uh, apa ya, passion jadi mana, kebahagiaan jadi mana. Mungkin kita sebagai anak gitu ya bisa support, cuman ya bisa lah saling support gitu, jangan cuman pengen di support tapi kayak like you nggak bisa support aku padahal aku anaknya gitu ya. Try to apa ya, lihat aku gitu sebagai your child gitu. Terus kamu pernah nggak kayak misalnya bunda kamu ada hobi atau apa gitu, atau hal yang mungkin dia suka lakuin, mungkin even hal sederhana tapi dia suka lakuin gitu, simple. Eh, dia suka banget sama kebersihan. Wow. Jujur kebersihan, jadi dia kalau di rumah kan dia kadang bolak-balik rumah ya, Mm-mm. karena kan ada adik kecil aku kan yang tadi aku sebutin. Jadi kalau misalnya dia ke rumah oma, dia pasti gak pengen ngeliat rumah oma itu berantakan, dan dia ya apa ya, kayak lihat kotor sedikit tuh langsung dibersihin gitu. Dan kadang dari situ dia suka minta bantuan aku, like kakak bener tolong dong untuk ambil ini ambil ini. Kadang tuh aku males sebenarnya dengan dia meminta bantuan seperti itu. Sebenarnya alasan aku selalu nggak mau atau kayak nolak itu sebenarnya apa ya, aku pengen meluangkan waktu gitu sama dia kalau misalnya dia datang, bukan yang kayak akunya disuruh-suruh. Sebenarnya nggak apa-apa kak,
Cuman tuh aku kadang kalau misalnya disuruh aku kayak, ah nggak mau bun, ah bunda kan bisa sendiri, aku nggak mau. Padahal sebenarnya aku tuh ya udah 19 tahun gitu Hmm. ya, udah mulai dewasa. Tapi aku malah bersikap seperti kanak-kanakan gitu kak. Terus kayak sebenarnya aku ngelakuin hal itu memang aku pengen memanfaatkan waktu aku sama bunda, bukan yang kayak malah bersihin rumah atau Iya. disuruh-suruh gitu. Karena like aku mau perhatian dia tuh secara penuh di real life, bukan yang kayak cuman apa ya, biasanya kan kadang cuma di chat like kamu kalau sakit kayak gini-gini, like I don't want that. Kayak aku maunya tuh dia bisa memberikan kasih sayang dia tuh sepenuhnya di kehidupan aku yang nyata gitu, bukan yang kayak cuman omong doang. Aku pengen like tindakan dia tuh ada gitu di kehidupan aku. Kamu pernah itu nggak sekali ngomong aja ke bunda kamu? Emang kayak karakter bunda kamu bisa diajak ngobrol gitu nggak? Atau malah kayak pemikirannya belum bisa sampai ke hal-hal seperti itu? Jujur aku gak pernah ngomong sama bunda terkait masalah ini, karena pertama aku juga anaknya tertutup. Eh, Terus juga kedua, apa Nyiksa ya, loh, nyiksa. ya aku gimana ya, aku eh, apa pertama aku emang anaknya tertutup kak, jadi Hmm. aku nggak pernah membahas masalah ini sama bunda. Kedua, waktu itu sebenarnya aku ada permasalahan sama teman waktu SMA. Di situ bunda tuh bener-bener pertama kali banget kasih tahu ke aku untuk kayak kalau misalnya kamu ada apa-apa kak, cerita aja ke bunda. Bunda nggak mau kakak itu kenapa-napa, bunda pengen kakak itu bahagia. Tapi like di satu sisi apa ya, aku tetap nggak bisa untuk membahas tentang permasalahan ini gitu. It- Like I don't know why. it's Oke, kamu mau bahas masalah seperti ini di saat keadaan kamu dan bunda emosinya nggak stabil, atau suatu saat mungkin hal ini pecah, akhirnya kamu ngomong dengan intonasi tone yang nggak baik, akhirnya malah bunda kamu akhirnya nganggap itu kamu marah. Kayak bukannya lebih baik kalau kamu ngomong secara posisi bunda kamu lagi senang bahagia gitu, jadi akhirnya dia bisa mengerti, oh ternyata selama ini kayak ngomong aja nggak sih, walaupun susah banget loh, kayak menyendiri terus mau ngomongin itu kayak ada perasaan gak enak, terus kayak udah takut duluan kan dengan hal-hal apa yang bakal datang. Solusi mungkin kalau kamu mungkin bisa bangun chemistry mungkin sama bunda kamu, hal yang dia suka mungkin kamu coba dekat-dekat terus, akhirnya dia mulai kayak terbuka 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 atau nyaman itu lebih, terus akhirnya dia berpikir atau hal apa gitu, akhirnya ternyata aku udah punya anak gitu. Kayak coba aja deh sekali-kali, tapi kamu perlu momen yang pas, kasih tau aja, bunda gini-gini, pernah nggak kayak bunda ngerasa gimana gitu, tanya dulu keadaannya gitu gimana. Kalau untuk itu mungkin akan aku coba ya kak. Kamu menunggu sampai kapan lagi? Jadi aku harus nyiapin diri banget untuk bisa berani dan terbuka untuk membahas mengenai permasalahan ini. Karena emang gimana Iya, ya, waktu nggak nunggu loh. I know that. Tapi like kalau misalnya aku pun nggak siap, nantinya juga akan kacau gitu loh. Jadi Enggak, kayak nggak usah nunggu kamu siapa apa enggak, yang penting kamu posisi udah nyaman dan kamu tahu bisa. Kalau kamu tunggu waktu yang tepat terus pasti bakal nunda terus tau. kayak It's okay, ya jalanin aja. Mungkin suatu saat wajar aja kita di masa remaja memiliki masalah seperti ini, tapi mungkin di suatu saat mungkin ada hal baru yang kamu diberi, mungkin dari Tuhan atau apapun itu, hal kebaikan baru atau hal lain, akhirnya kamu bisa mulai sadar kayak ya udah ternyata aku bisa punya sumber hal bahagia lain gitu. It's okay, nggak usah terlalu gimana, it's okay. Kalau mau sedih sedih aja, tapi jangan larut sampai kamu sampai dewasa seperti ini masih mikirin hal itu. Mungkin kamu bisa coba impress, ngomong gampang sih sebenarnya, tapi kayak mikir ya udah,
lakuin rutinitas hobi kamu aja kalau ada atau apa, denger musik, even galau, sedih, ya nggak apa-apa. Kayak kan kamu udah ngomong dari kita awal tadi, mungkin aku pikir dengan permasalahan seperti itu, aku sebagai sana konselir hanya cuman bisa membantu kamu mengarahkan. Walaupun ada solusi dari aku pun, kamu kan juga belum tentu kesadaran diri yang kamu tidak sadari dari hal itu kan. Jadi semuanya dari diri kamu sendiri. Gimana kamu bisa jalani ini deh. Gimana diri kamu sendiri bisa nentuin jalannya sendiri. Nih, kalau aku kasih tahu jalan kamu gini, tapi ternyata kamu nyaman nyaman selesaiin masalah nih, misalnya kamu nggak suka cerita sama apa nggak bisa, tapi ternyata di sisi lain ada pet yang ternyata kamu bisa ngungkapin hal itu, mungkin tidak dari sekedar ngomong, tapi mungkin ada hal ke depan yang bisa membantu kamu memecahkan hal itu. Ini it's okay. Coba buat Gak usah mikir bakal coba, biarin aja ngalir, it's okay. coba coba buat Gak usah jadiin beban itu, coba gak usah. Soalnya emang hal itu butuh kesadaran tinggi, kesadaran yang tinggi banget. Apalagi ini bersangkutan bukan diri kamu doang kan sumbernya, dari bunda kamu. Udah, lebih baik kamu bicara sama orangnya deh, karena dia sumbernya kan. Karena kamu coba bicara pun belum tentu ekspektasi responnya bakal sesuai dengan hal yang kamu mau. Jadi yang penting coba aja terus sampai kamu merasa antara kamu mengimpress atau kamu menolak atau kamu, oh ya udah, ternyata memang bundaku nggak seperti yang gue pikirkan. Karena manusia juga ya seperti itulah, kita harus belajar memanusiakan manusia. Oke, nah kan tadi kita udah ngobrol nih tentang cara coba inilah, cara coba ngobrol, cara coba pendekatan lain atau apa. Mungkin di sini kita coba pakai terakhir nih. Kamu anggap aja aku bunda kamu. Karena dari tadi kita kan sepertinya saya lihat kamu memiliki kayak nggak berani ngomong kan dan semacamnya. Nah, anggap aja aku bundamu nih. Hal yang pertama kamu, misalnya aku ketemu bunda kamu, kamu ketemu bunda kamu, terus ada kamu lihat momen bisa ngobrol hal itu dan emang kamu pengen ngobrolin, apa yang kamu pengen lakuin, bebas aja deh. Yang penting jangan nampar ya. Mau ngobrol, it's okay. Pikirin aja yang apa di kepala kamu. Jadi kan tadi kita udah membahas nih tentang masalah kamu dari sisi inilah, atau mencoba dengan penerapan seperti apa mungkin, atau sudut pandang apa yang kamu bisa lihat. Nah di sini mungkin yang hal terakhir kita bisa lakuin, kamu itu nggak bisa untuk menganggap aku sebagai bundamu, bercerita, anggap aja aku bundamu nih, karena kan tadi kita bermasalah dengan atau memiliki seperti hambatan, kayak susah mengutarakan perasaan kamu tuh agak terpendam. Nah mungkin kamu bisa coba deh untuk ngobrol sama aku. aku pengen ngobrol tentang masalah ini. Aku pengen banget sebenarnya untuk ngutarain apa yang aku rasain, apa yang aku alamin selama ini dari kecil sampai sekarang, yang sebenarnya itu yang bekas mengenai perlakuan dan juga sikap yang Bunda berikan kepada aku dari kecil, dimana aku tuh merasa Bunda tidak menjalankan tanggung jawab Bunda sebagai orang tua gitu. Bunda yang seharusnya ada buat aku dari kecil, yang seharusnya memberikan kasih sayang, perhatian yang penuh ke aku dari kecil, tapi Bunda tidak melakukan hal itu. Yang Bunda lakukan adalah Bunda memilih untuk pergi dan juga tinggal sama cowok lain, yang cowok lain itu sekarang udah jadi suami Bunda yang sekarang. Aku aku cuma pengen ngutarain kekecewaan aku, kesedihan aku, apa ya, pemikiran yang selama ini
pengen aku utarain ke bunda. Aku tahu bunda mungkin juga pengen bahagia dengan milih untuk tinggal sama suami bunda yang sekarang, tapi like you have child gitu bun, you have me as your daughter. Jadi aku pengen gitu bunda juga ngeliat aku, bunda bisa bawa aku ke tempat bunda. Aku pengen banget bunda tinggal sama aku gitu, tapi kayak bunda nggak pernah untuk bisa melakukan hal itu kepada aku. Aku cuma pengen apa ya, aku tuh pengen dekat sama bunda, ngeliat temen-temen aku yang apa ya, deket gitu sama bundanya, apa ngomongin tentang ibunya. Dan situ aku juga ngerasa kok mereka bisa ya, mamanya seperti itu, ibunya seperti itu, bundanya seperti itu. Tapi aku melihat seperti itu, aku ngerasa kayak aku sendiri, aku nggak bisa apa ya menjadi mereka gitu, bisa mendapatkan ibu yang seperti itu gitu ya, bisa deket banget sama anak perempuannya gitu. Aku pengen like apa ya, aku pengen bunda itu ada buat aku mulai sekarang sampai seterusnya. Mungkin waktu kecil bunda nggak ada, tapi ya udah itu nggak apa-apa gue. Maksud aku kayak sekarang kan maksudnya harusnya bunda bisa untuk reach out aku gitu, like tanya aku, like even you gak apa ya, jarang banget gitu untuk nanya gimana perasaan aku, apa yang aku lakuin gitu. Kayak gimana ya, um, ya udah cuma menjalankan kehidupan bunda tanpa, mungkin aku nggak tahu ya bunda sadar atau enggak, aku juga pengen ditanyain like kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, aku cuma pengen bunda mungkin lebih berpikir lagi mengenai sikap bunda dari masa lalu. Itu sebenarnya berdampak banget buat aku, dan harapannya mungkin apa ya, bunda bisa coba untuk memperbaiki diri gitu. Maksudnya ya lihatlah kejadian-kejadian yang udah lalu, dan aku ngerasa gimana gitu sekarang. Bunda mungkin coba untuk memperbaiki, dan pastinya aku juga bakal coba apa ya, memberikan yang terbaik juga buat bunda sebagai anak. Udah suka itu. Kamu setelah kita melakukan role play tadi, kamu itu nggak ada merasa lega nggak dengan mengungkapkan hal seperti itu? Aku Enak kan maksudnya? ya cukup merasa lega, karena sebenarnya aku nggak seberani itu kak untuk ngomong di depan bunda. Jadi dengan tadi aku udah melakukan, udah bisa melihat gitu gambaran bayangannya kalau misalnya aku ngomong sama bunda. Nah di hal itu, misalnya kamu berani nih ngomong sama bunda kamu nggak usah berekspektasi kayak bahwa jawabannya bakal baik. I mean, aku aja sebagai cowok ngelihat hal ini kamu berani ngungkapin, kayak pasti kayak kamu bisa nih, apalagi dalam posisi sudut pandang orang tua, pasti dia bisa ngerti lihat anaknya sampai berani ngungkapin hal seperti itu kan. Jadi menurutku itu hal yang sangat baik buat kamu juga. Kakak cukup terbantu juga sih kak dengan tadi aku coba untuk mengutarakan apa yang aku rasain, apa yang aku alamin gitu. Jadi kamu ke depan ada itu nggak, kemauan buat agar kamu gimana ya, setidaknya bisa ada progres suatu hal yang baru, stimulus baru, akhirnya kamu bisa mungkin mendapatkan suatu sudut pandang baru dengan mencoba hal seperti tadi atau hal lainnya. uh, iya sih, pasti aku ingin ngomong sama bunda mengenai masalah ini, supaya nantinya aku lega, aku juga bisa tahu jawaban bunda sebenarnya kayak gimana. Karena kan aku juga nggak tahu ya sebenarnya dari pandangan dia itu gimana tentang permasalahan ini. Mungkin dia ada alasan tertentu atau apa, aku jadi bisa tahu kalau misalnya aku ngomong sama bunda secara langsung. Kan dia juga emang hal yang kayak gimana, kamu pengen bunda kamu ngerti kan ya, tidaknya kamu berusaha ngomong lah ke dia. Soalnya
ini permasalahannya bukan diri kamu doang, tapi bersangkut dengan orang lain. Iya. Nah, setelah kita sesi kedua tadi, kamu perasaannya gimana? Kalau untuk perasaan, Ada Allah, perbedaan nggak dengan awal kamu datang tadi dengan maksud tujuan yang kamu tahu bakal ceritain hal ini? awalnya aku memang ngerasa deg-degan karena menurut aku masalah ini eh, masalah yang sebenarnya berdampaknya itu continue gitu kak, dari kecil sampai sekarang. Dan setelah aku tadi udah coba, seandainya aku ngomong sama bunda, aku jadi bisa lebih tahu gambarannya gitu. Jadi aku cukup lega dengan sesi konseling kita yang kedua ini. Aku ngerasa setelah ini kemampuan aku untuk lebih berani mengutarakan dan membahas tentang masalah ini juga itu meningkat. Jadi mungkin kedepannya aku bakal coba ngomong juga. Setelah kita pembahasan tadi, sebagai konseling bisa merasa relate atau simpati sama kamu karena hal ini merupakan hal yang sangat baik di kamu sebenarnya, kamu pilih jalannya. Dan saya sebenarnya sangat senang sama kamu, dan ini bukan harapan saya juga, tapi mungkin buat perkembangan diri kamu, self development kamu, dan self aware kamu bisa ngerti supaya kedepannya kamu bisa jadi karakter yang lebih baik, memiliki kesadaran yang lebih baik. Harapan aku ke kamu sebenarnya nggak banyak, nggak nuntut banget. Intinya harapannya yang penting kamu bisa nyaman dengan diri kamu, nyaman dengan pemikiran kamu selanjutnya, terus kamu bisa embrace atas apa yang kamu permasalahkan hal ini. Itu sudah baik banget buat kamu juga. Jadi bukan aku cuma doang yang merasa senang, tapi kamu juga. Ada yang kamu ingin tanyakan nggak dengan seputar hal ini atau hal lain? Em, Berarti setelah ini mungkin setelah tadi kita udah coba beberapa pengungkapan gitu ya kak, aku memang sebenarnya harus memberanikan diri untuk bisa berbicara sama bunda terkait masalah ini, tapi aku juga harus bisa menempatkan diri aku senyaman aku supaya ya maksudnya nggak terbebani juga. Ya. Udah sih kak, itu aja. Terima kasih kamu udah mau sempatkan hadir ke sini, itu sangat saya apresiasi karena banyak juga yang udah booking tapi nggak datang karena masih merasa nggak nyaman. Saya sangat berterima kasih kamu mau datang ke sini, menyempatkan waktu cerita dengan sangat baik, menyempatkan waktu, mau nunggu dan semacamnya. Terima kasih. Kamu itu nggak mau ada tanyakan lagi nggak sebelum mungkin saya tutup? Kalau untuk sesi selanjutnya kira-kira kapan ya kak? Sesi selanjutnya kamu mungkin nanti saya akan kabarin lewat kontak yang kamu udah tulis, atau mungkin saya juga bakal selalu kontak kok, aman. Oke, Menyesuaikan waktu kamu dan waktu saya. oke kak. Kalau gitu itu aja sih kak, udah nggak ada yang aku tanyain lagi. Makasih ya kamu udah mau datang hari ini di sini. Untuk informasi selanjutnya pasti bakal saya kontak kamu dan menyesuaikan waktu kamu dan saya. Oke kak. Oke, kasih Kathleen. Iya kak, terima kasih juga kak.